Halo halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama gue Bene. Gue di sini mau ngebahas sesuatu yang kayaknya hampir tiap minggu lewat di timeline kita ya, atau bahkan tiap hari kalau kita main HP mulu. Atau mungkin isi dompet lu atau casing HP lu sekarang, casing HP transparan lu ada barangnya. Apalagi kalau bukan tren photo booth. Gue mau ngebahas tren photo booth. Tren foto booth estetik-estetik gitu ya, yang empat kotak. Biasanya di stripnya sih empat kotak, yang lagi menjamur di mana-mana banget nih tren foto boothnya. Nah, di video kali ini juga gue pengen ngajak lu semua buat ngelihat tren ini dari kacamata yang agak beda nih. Hmm, kita nih nggak cuma bakal bahas tempat yang lucu-lucu atau filternya yang bagus-bagus ya, kayak misalnya filter-filter kameranya yang diganti, filter strip fotonya yang diganti, nggak cuman itu. Di sini gue pengen ngebahas tentang foto boothnya lebih dalam, asik. Lu semua pernah nggak kayak misalnya lagi jalan-jalan di mall, terus ngelihat antrian panjang banget di depan bilik-bilik kecil ukuran 2 kali 2 meter. Orang-orang tuh rela antri berdiri sejam atau bahkan lebih, atau bahkan bisa juga lebih cepat, tapi tetap antri demi masuk ke dalam ruangan yang sempit banget. Bayar lagi 30.000 sampai 50.000, atau bisa lebih murah, bisa lebih mahal. Setahu gue sih segituan ya range-nya. Cuman buat difotoin otomatis selama 2 menit dan keluar bawa secarik strip foto isi 4 kotak mungkin, atau bisa lebih. Gue juga kurang paham berapanya, walaupun pernah. Itu sepengalaman gue aja ya, 4 4 strip gitu. Padahal kalau dipikir-pikir pakai logika ya, di kantong-kantong mereka itu pasti juga ada handphone gawai yang kameranya tuh gue yakin udah bagus lah, ratusan megapiksel, bisa retouch muka otomatis, gratis lagi. Kenapa coba kita, terutama Gen Z, milenial hmm, sering juga sih. Oh, nggak sering-sering, Gen Z lah, Gen Z sering banget malah balik ke zaman batu digital dan cetak foto booth ala-ala Korea gitu. Kenapa? Apa ini cuman kayak tren musiman yang bakal hilang, atau ada sesuatu yang lebih dalam lagi nih? Di video kali ini nih, aduh, sampai mana tuh tadi? Balik zaman batu ya. Gen Z kenapa kenapa Gen Z malah balik lagi ke zaman batu? Eh pertama-tama deh. Oke, pertama-tama kita akuin dulu, kita sepakatin. Masuk ke photo booth adalah sebagai bentuk penyiksaan psikologis yang menyenangkan. Ya nggak? Menurut gue ya. Menurut gue. Dulu kayak penyiksaan psikologis yang menyenangkan tuh, bukan menurut gue sih, buat gue, sorry salah. Lu masuk ke photo booth, milih bando, milih kacamata, bando kelinci yang entah udah dipakai sama berapa kepala orang. Terus pakai kacamata gede-gede, lucu-lucu, bentuknya aneh-aneh. Habis itu ngeklik layarnya, biasanya ngeklik remote-nya 3 2 1 boom, cekrek. Semua orang panik. Pose apa lagi? Pose apa lagi? Gitu gak sih? Menurut kalian gimana coba? Menurut gue sih kayak gitu. Terus detik-detik terakhir sebelum kamera ngejepret tuh biasanya ada momen-momen krusial yang lucu lah. Pose-pose apa, kayak tangan harus gimana, terus mukanya kayak gimana, pose-pose krusial yang momen-momen krusial yang biasanya lucu. Sorry. Dan ironisnya ini, kegagalan di foto booth tuh kayak yang tadi gue bilang, muka lu lagi merem, temen lu posenya aneh, fotonya kepotong. Justru menurut gue tuh momen-momen kayak gitu yang bikin ketawa pas fotonya udah dicetak. Nah, ini ada sangkut pautnya sama salah satu tokoh di sosiologi, namanya Erving Goffman. Goffman, apa nih bacanya? Goffman aja ya. Penyebutannya gitu. Ya gitulah, Erving Goffman. Pernah bikin teori nih namanya dramaturgi, yang katanya nih, kata Erving Goffman, hidup kita ini nih kayak panggung sandiwara. Ada front stage, panggung depan, tempat kita ngejaim, dan ada juga backstage, panggung belakang, tempat kita kayak jadi diri kita sendiri. Nah, di foto booth ini nih unik nih menurut gue. Begitu tirainya ditutup,
bilik kecil 2x2 itu berubah jadi backstage yang aman buat lu mau pose sekonyol apapun, nungging, kayang, jelek-jelekin muka lu nggak bakal takut dihakimin orang asing, karena fotografernya juga mesin digital kan, mesin kotak doang gitu. Paradoks pura-pura analog. Terus sekarang kita kayak masuk ke pertanyaan gedenya nih, pertanyaan besarnya. Kenapa kertas fisik? Kenapa coba kertas fisik? Menurut gua kita ini hidup di era digitalisasi akut. Semua hal dipindahin ke cloud drive. Foto kita ada ribuan di galeri handphone. Tapi jujur aja nih, gue tanya ya, kapan terakhir kali lu buka foto liburan 5 bulan, 3 bulan, atau beberapa tahun lalu? Hampir jarang kan? Atau bisa mungkin nggak pernah lu, misalnya lu liburan tahun ini berapa kali lu jarang ngeliat foto-fotonya. Foto digital bener-bener kayak melimpah, tapi saking melimpahnya tuh harganya jadi murah di mata kita secara emosional. Jadi kayak foto di lu buka galeri, slide, oh kayak nggak ada yang diabadikan gitu fisiknya. Kita masuk lagi ke ini nih, selanjutnya maksudnya di sini muncul fenomena yang namanya retro gazing. Gen Z nih kayak zaman-zaman sekarang muncul lagi retro gazing yang tadi itu. Gen Z suka generasi yang lahir langsung megang iPad dan layar sentuh, iPad, handphone, bahkan laptop udah bisa layar sentuh. Ada yang udah lahir udah kayak gitu kan, tiba-tiba ngerasa kejenuhan digital. Mereka kayak pengen nyentuh sesuatu yang nyata, kayak yang tadi gue bilang. Kalau di galeri kan cuman biasa aja bentuknya, duniawi, namanya, digital doang, nggak ada yang nyata, nggak ada fisiknya. Nah, mereka tuh pengen nyentuh itu, ada yang nyata, ada kepuasan tersendiri saat mesin di foto boothnya tuh bunyi seret ngeluarin lembar foto, strip foto angetnya tuh dikeluarin dari slotnya. Nah, itu ada benda fisiknya yang bisa lu tempel di kulkas, lu selipin di dompet, lu buka dompet lu ada foto lu bareng pacar lu, mungkin keluarga lu, terus lu taruh di belakang casing handphone. Itu sering banget gue lihat di beberapa orang. Itu lucu. Nah, kertas itu tuh jadi bukti fisik kalau gue pernah bahagia di tanggal sekian, jam sekian, bareng orang ini. Sesuatu yang nggak bisa digantiin sama file JPG di galeri-galeri HP gitu menurut gua. Terus tunggu dulu tapi bentar. Kalau tujuannya cuma pengen punya foto fisik, kenapa nggak cetak di tukang fotokopi aja atau studio foto biasa? Nah, ini bagus nih. Di sini kapitalisme dan globalisasi bekerja dengan sangat jenius. Tren ini nggak bisa lepas dari gelombang budaya Korea atau K-wave ya. Biasa kan soalnya Korea nih lagi ngetren banget lah, apa yang di Korea tiba-tiba di sini udah ada gitu. Kayak Q-wave yang foto booth nih, konsep live for cut di Seoul sana dibawa ke Indonesia, dimodifikasi pakai filter yang udah Indonesia banget, atau filter Korea juga kayak gitu, terus dikemas sebagai kayak gaya hidup gaya hidup anak-anak muda urban. Kayak misalnya kalau lu belum ke photo booth, lu kayak dianggap belum gaul atau belum sah main ke mall hari itu atau jalan-jalan kemana hari itu. Nggak ke mall sih. Soalnya lu sekarang kayak kemana gitu, ke tempat makan, kemana, udah sering banget lihat photo booth, ya nggak sih? Nah, karena kita tuh kayak rela antri di dunia nyata demi masuk ke bilik fisik, bayar pakai uang fisik atau digital juga bisa, demi ngedapetin selembar kertas foto analog. Tapi begitu lu keluar dari bilik itu juga, hal yang pertama kita lakuin apa? Kita ambil handphone, kita foto kertasnya, kita post video timelapse-nya dari QR code-nya, kita upload ke story Instagram pakai lagu-lagu estetik. Itu komedinya. Jadi pada akhirnya kan lingkaran setan itu lingkaran setan.
Jadi pada akhirnya kan balik-balik aja maksudnya ke situ, ke digital juga. Kita tuh cuman kayak butuh benda fisik analognya ini buat propertinya doang, buat dipamerin di panggung digitalnya kita tadi. Oke, maaf tadi memorinya penuh. Maaf. Selanjutnya nih ada ini Jen Baudrillard. Jen Baudrillard. Gimana nih bacanya nih? Penyebutannya. Ya pokoknya begitulah ya. Dia tuh kayak seorang filsuf Prancis yang punya istilah namanya simulacra, di mana realitas aslinya kalah sama realitas buatan. Jadi kita cuman bukan. Kita lebih nikmatin citra bahwa kita adalah orang yang estetik di media sosial gitu. Jadi kesimpulannya menurut gue sendiri, foto booth itu bukan cuman soal tren foto lucu-lucuan. Menurut gue foto booth itu kayak apa ya? Monumen kecil mungkin ya dari kerinduan generasi kita akan sesuatu yang nyata di tengah dunia yang makin virtual ini. Foto booth ini tuh kayak ruang aman, safe place, asik. Ruang aman 2 menit atau mungkin lebih untuk kayak ketawain kepanikan kita tadi di dalam sendiri, bareng temen, bareng pacar, atau bahkan bareng keluarga, atau bahkan lagi sendirian juga nggak apa-apa, nggak ada salahnya juga. Dan nggak ada salahnya juga buat ngabisin 30.000 sampai 50.000 buat beberapa strip foto dan video-video panik timelapse-nya. Menurut gue itu investasi kebahagiaan yang relatif murah di tengah beratnya tekanan hidup akhir-akhir ini Gen Z sama yang lainnya. Menurut gue kayak gitu. Kalau menurut lu kayak gimana? Lu termasuk tim yang punya banyak strip-strip foto lu kumpulin di kamar, di dompet atau di casing, atau lu tim yang kayak ngelihat antrian aja udah males? Boleh tulis di kolom komentar bawah ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe kalau suka. Terima kasih.